Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akan Ada Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kelam di Rumah Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Seperti biasa, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Akan Ada Misteri, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Akan Ada Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so get ready to be haunted. Tangan ini menyentuh sesuatu yang keras dan licin. Mungkinkah ini linggis? Sepertinya linggis bisa membantuku keluar dari rumah ini. Namun, kenapa tiba-tiba tanganku terasa lengket? Belum sempat berpikir apakah sesuatu yang lengket itu, tiba-tiba saja tanganku ditarik dari arah dalam. Aku mencoba menahan agar tubuh tidak masuk ke bawah meja kompor dengan tangan kiri berpegangan di sisi meja. Tolong! Aku terus mencoba menarik tangan ini keluar. Namun semakin aku berusaha lepas, tarikan di tanganku itu semakin kencang. Tarikan di tanganku itu kini menjadi sangat perih. Aku yakin kini tanganku tengah terluka. Ya Tuhan, apakah aku akan mati sekarang? Mendadak aku ingat dengan Allah. Sudah berapa hari ini aku lalai menjalankan ibadah sholat. Mungkinkah ini hukuman bagiku? Tanganku yang satunya sudah tak sanggup lagi menahan bobot tubuhku sendiri yang tengah ditarik oleh sesuatu dari bawah meja kompor. Namun aku tak boleh menyerah. Bukankah setan dan semacamnya takut dengan Allah? Aku menarik nafas panjang lalu mulai memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mencoba membaca ayat kursi walaupun terbata. Tarikan di tanganku mendadak lepas sehingga aku jatuh terjengkang menghantam tembok di belakangku. Aku segera bangkit dan mencoba keluar melalui pintu depan. Tekadku sudah bulat. Kalau pintu tak bisa dibuka, aku akan memecahkan jendela. Benar saja pintu masih terkunci dan aku mencari sesuatu untuk memecahkan jendela. Mata ini melihat vas bunga di meja. Aku segera meraih vas tersebut dan bersiap untuk memecahkan jendela. Saat tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Aku bisa melihat seorang pria turun dari mobil dan mengetuk gerbang. Aku tak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku segera menggedor pintu dan jendela untuk menarik perhatian pria itu. Tolong siapapun di sana, tolong aku. Pria di balik gerbang itu terlihat mengintip, lalu kembali ke mobil. Sial, tidak, jangan pergi, tolong aku, teriakku lagi. Aku harus menarik perhatian pria itu untuk menolongku. Aku kembali meraih vas bunga, bukan untuk memecahkan jendela, tapi melemparnya ke pintu hingga suara berdebam dan pecahan vas itu terdengar si pria. Dan berhasil. Pria itu urung masuk ke mobil dan kembali ke gerbang. Tolong, hei, siapapun di luar, tolong aku. Mata kami akhirnya bersirobok. Dia melihatku. Tak pikir panjang, dia melompati pagar gerbang dan berlari ke pintu. Bima, Maya, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Bima, tolong aku. Aku dikunci dari luar. Tolong bukakan pintunya. Bima mencoba membuka pintu dengan menekan handle-nya, tetapi pintu tetap terkunci. Kau menyinggir dulu. Aku akan mendobrak pintunya. Aku mengangguk lalu menjauh. Beberapa kali Bima mencoba mendobrak, hingga percobaan ketiga, pintu akhirnya terbuka lebar. Aku segera berlari dari rumah. Bima yang kebingungan mengekori. Sesampainya di luar gerbang, aku berhenti untuk mengambil nafas yang sudah ngos-ngosan. Ini, minumlah. Terima kasih. Aku gak tahu bagaimana nasibku jika gak ada kamu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa terkunci di dalam rumah? Nggak tahu. Sepertinya suamiku yang mengunciku dari luar.
Memang kenapa suamimu harus menguncimu dari luar? Jangan-jangan karena kemarin aku mengajakmu makan siang. Giliran aku yang menatapnya. Apa mungkin karena itu? Atau ada kemungkinan lain yang tak aku mengerti? Oh ya, ngapain kamu di sini? Dan dari mana kamu tahu rumahku? Dompetmu tertinggal di mobilku. Perlahan aku meraih dompet itu. Iya, ini memang benar dompet milikku. Aku hanya memakai dompet itu untuk bepergian. Isinya hanya kartu tanda pengenal dan beberapa lembar uang puluhan pemberian Mas Firman. Terima kasih, ucapku sembari memperhatikan Bima yang terus memandang rumah. Kenapa? Enggak. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu di rumah ini. Sesuatu? Ya, seperti ada yang menarikku untuk masuk. Kau ingin masuk? Belum sempat menjawab, mobil Mas Firman datang dari kejauhan dan berhenti di depan kami. Dengan wajah memerah, pria itu menarik kerah Bima. Ada hubungan apa kau dengan istriku? Mas, hentikan. Kamu salah sangka, Mas. Jawab. Sabar, Mas. Aku dan Maya gak ada hubungan apa-apa. Bohong. Mas, kamu ini apa-apaan sih? Malu dilihat tetangga. Mas Firman menepis tanganku yang berusaha melepaskan tangannya dari kerah Bima, hingga aku jatuh terjerembab. Dahiku mengenai roda pintu gerbang. Seketika rasa sakit dan perih menjalar. Aku mengusap dahi yang tiba-tiba terasa basah. Lah, darah. Maya, berhenti, Mas. Maya, maafkan aku cukup, Mas. Kamu ini keterlaluan. Sayang, aku hanya gak suka ada laki-laki lain yang mendekatimu. Aku melangkah masuk ke rumah setelah sebelumnya meminta Bima untuk pulang. Aku tak mau kehadiran Bima justru membuat suasana semakin kacau. Sayang, aku minta maaf. Aku hilaf, ucap Mas Firman saat aku tengah membersihkan luka di dahiku dengan kapas dan alkohol di depan cermin rias. Aku fokus mengobati luka dan sama sekali tak mengindahkan kata-kata Mas Firman. Sayang, cukup, Mas. Setelah apa yang terjadi, aku semakin sadar kalau aku benar-benar belum mengenalmu. Kadang kamu baik dan sayang, tetapi terkadang kamu juga menyeramkan. Siapa kamu sebenarnya, Mas? Sayang, dengerin dulu penjelasanku. Penjelasan? Oke. Sekarang jelaskan kenapa kamu mengunciku dari luar. Membuat aku ketakutan setengah mati. Aku apa, Mas? Ayo jelaskan. Aku hanya gak mau kamu keluar dan nanti mendengar hal-hal buruk tentang rumah ini. Apa salahnya mendengarkan mereka, Mas? Atau jangan-jangan kamu enggak, sayang? Bukan aku pelakunya. Bukan aku yang menculik dan membunuh istri-istri yang mengontrak rumah ini. Setika bibir ini keluh, mendadak tubuhku gemetar hebat. Apa katanya tadi? Menculik dan membunuh. Bukan aku, sayang. Aku bersumpah, bukan aku yang melakukan semua itu. Dari mana kamu bisa menyimpulkan kalau istri-istri itu diculik dan dibunuh? Ya, Aku hanya menebak saja, Maya. Menebak. Mas Firman semakin mendekat, dan aku semakin tersudut karena di belakang tubuhku adalah cermin rias. Tanganku refleks mencari sesuatu yang bisa aku gunakan untuk membela diri. Sayang, kamu percayakan sama aku. Kini tak ada jarak lagi di antara kami. Mas Firman menatapku. Entah karena aku ketakutan atau salah lihat, aku melihat senyuman di sudut bibir Mas Firman. Kenapa diam, sayang? Kamu percayakan sama aku? Aku gak tahu, Mas. Kenapa gak tahu? Kamu gak percaya sama aku? Kamu gak percaya dengan suamimu sendiri, hah?
Mas Firman mencengkeram kedua lengan dan menatapku dengan tatapan aneh. Aduh, sakit Mas. Kenapa kamu gak percaya sama aku, Maya? Kenapa? Hentikan Mas, ini sakit. Mas Firman terus mencengkeram hingga aku meneteskan air mata karena merasakan sakit yang teramat sangat. Dengan tiba-tiba Mas Firman melepaskan cengkeraman tangannya membuat aku seketika hampir jatuh. Namun aku masih bisa menguasai diri hingga tak sampai jatuh ke lantai. Maaf Maya. Maaf. Perangai Mas Firman benar-benar aneh. Aku terpaksa mengangguk dan memaksakan senyum supaya Mas Firman tak lagi berbuat kasar. Sayang, lihatlah. Aku sudah memasak makanan malam untuk kita. Mas Firman menghampiriku yang tengah meringkuk di kamar. Aku sungguh takut keluar dan berpapasan dengan suamiku sendiri. Terkadang dia baik, sangat-sangat baik. Bahkan aku merasa aku adalah wanita paling beruntung karena bisa memilikinya. Namun terkadang Mas Firman mengerikan. Dia bahkan masih bisa tersenyum saat mencengkeram lenganku. Sayang, Mas Firman menarik pelan tubuhku dan membuatku terduduk di tepi ranjang. Kamu kenapa? Sakit? Aku gak apa-apa Mas. Kamu yakin? Aku hanya mengangguk. Ya udah, kalau begitu kamu di sini saja ya. Biar aku bawakan makan malam ke kamar. Nggak perlu Mas. Kita makan malam di ruang makan saja. Aku ikut bangkit dan mengekori Mas Firman ke ruang makan. Ternyata dia sudah memasak banyak makanan. Ayam goreng, sambal, sayur sop, mie goreng, dan capcay. Sudah mirip prasmanan di dalam kondangan saja ini. Kamu masak sebanyak ini, Mas? Iya. Spesial buat kamu. Buat aku? Ya. Anggap saja ini permintaan maafku karena tadi membuatmu ketakutan dan juga kesakitan. Mata Mas Firman menatapku lekat ke mataku. Aku bimbang antara memaafkan atau tidak. Namun ketika ingat perangai Mas Firman yang bisa dengan cepat berubah, aku pun terpaksa mengangguk. Senyum Mas Firman seketika mengembang. Dia bangkit seraya mencium pipi dan dahiku. Terima kasih sayang. Aku janji tidak akan membuatmu sakit, ketakutan, dan menangis lagi. Aku mengangguk mengerti. Mas Firman lalu duduk di dekatku sembari menyiapkan makan malam ke dalam piring. Masakan Mas Firman terasa nikmat. Ternyata dia pandai juga dalam masak-memasak. Saat kami sedang menikmati makanan, suara berdebam tiba-tiba membuat kami terperanjat. Apa itu Mas? Entahlah. Biar aku periksa. Mas Firman bangkit dan menuju halaman belakang yang menjadi sumber suara. Aku memperhatikan Mas Firman dari balik pintu belakang dengan sembunyi-sembunyi. Pria itu menuju gudang. Aku segera menyembunyikan diri saat Mas Firman tiba-tiba saja menatap ke arahku. Sebenarnya suara apa itu tadi ya? Aku sangat penasaran. Tetapi aku terlalu takut untuk mencoba lebih dekat. Biarlah. Mungkin ada tikus atau kucing yang terjebak lagi di sana. Aku harus berjalan dengan mengendap-endap untuk kembali ke meja makan saat Mas Firman kembali. Aku harus berpura-pura biasa saja. Jangan sampai Mas Firman tahu aku baru saja membuntutinya. Semoga saja Mas Firman tak sadar kalau aku hanya pura-pura tenang. Hampir tengah malam saat aku terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Segera saja aku bangkit dan bergegas ke kamar kecil. Setelah menyelesaikan hajat, aku mencuci tangan dan juga membasuh muka. Baru setelah itu keluar untuk kembali ke kamar. Akan tetapi sebelum kembali ke kamar, lebih dulu aku membuka kulkas untuk minum. Namun setelah minum, mata ini melihat sisa makanan yang tadi sempat aku masukkan ke kulkas. Sekarang sisa makanan itu habis tak tersisa. Apa mungkin Mas Firman yang memakannya ya?
Namun bukankah memang di rumah ini hanya ada aku dan Mas Firman? Jika bukan aku yang memakannya, sudah pasti Mas Firman yang memakannya. Aku segera kembali ke kamar merebahkan diri ke ranjang dan hendak menarik selimut. Loh, kemana Mas Firman ya? Kasur di sebelahku kosong melompong. Aku kembali bangkit dan hendak mencari suamiku itu. Namun saat keluar dari kamar, aku melihat Mas Firman baru saja meletakkan piring kotor ke wastafel. Mas Firman terperanjat hingga menyenggol piring lainnya dan jatuh ke lantai. Seketika piring itu pun pecah berkeping-keping. Aku bergegas meraih sapu dan pengki untuk membereskan kekacauan yang dibuat Mas Firman. Namun Mas Firman meraih sapu dan pengki tersebut. Biar aku aja sayang. Jangan Mas, nanti kamu terluka, biar aku saja. Enggak Mai, kamu tidur aja, biar aku yang bereskan. Baiklah, aku akan kembali ke kamar. Iya, kembalilah dan tidurlah. Aku berjalan kembali ke kamar. Tetapi baru beberapa langkah, aku berhenti dan memandang Mas Firman. Kenapa sayang? Kamu tadi dari mana Mas? Kok bawa-bawa piring dari luar? Aku lapar jadi aku makan lagi. Tapi kenapa makan di luar Mas? Kan dingin. Ya, aku takut mengganggu tidur kamu kalau aku makan di dalam. Dia tersenyum lalu kembali menyapu lantai yang penuh pecahan kaca. Oh, aku pun kembali ke kamar dan membaringkan diri di ranjang. Baru saja hendak memejamkan mata, tiba-tiba lampu mati. Aku pun segera bangkit untuk mencari saklar. Sayang, apa kamu sudah tidur? Teriak suara Mas Firman dari luar. Belum Mas, lampunya mati, teriakku sembari meraba-raba dinding. Tunggu saja di situ, aku ambilkan lilin. Sesungguhnya aku ingin menunggu Mas Firman masuk ke kamar membawakan lilin. Namun di dalam kegelapan seperti ini aku sungguh gelisah. Aku merasa jika ada yang sedang mengawasiku dari sudut kamar. Mas, panggilku berharap Mas Firman datang dan membuat terang kamar dengan lilinnya. Nihil. Sama sekali tak ada sautan dari Mas Firman. Aku tambah gelisah saat mencium aroma busuk yang amat sangat, seperti aroma bangkai hewan bercampur dengan aroma besi dari darah. Mas, panggilku lagi. Kali ini aku meraba untuk mendapatkan pintu. Sepertinya aku harus segera keluar dari sini. Tanganku menyentuh sesuatu yang panjang dan berlendir. Gawat. Apakah aku memegang makhluk yang kemarin menarikku ke bawah meja kompor? Seketika aku menarik tangan dan mundur beberapa langkah hingga punggungku menabrak dinding. Tidak, aku tidak menabrak dinding. Mana ada dinding tersampuk. Hawa dingin tiba-tiba saja menyerang area belakang tubuhku. Dingin, sangat dingin hingga kaki dan seluruh tubuhku terasa membeku. Jangankan untuk berteriak, sekedar bergerak pun aku tak bisa. Aku yakin betul sesuatu yang ada di belakang tubuhku itu sedang bergerak. Iya, dia bergerak ke depanku. Dapat kulihat sosok wanita dengan wajahnya yang pucat tengah menatapku lekat. Guratan-guratan hitam yang menghiasi wajahnya itu membuatku semakin ketakutan. Apalagi ketika melihat darah yang mengucur dari kepalanya. Gaun putih lusuh atau yang lebih pantas disebut coklat itu penuh oleh noda darah mengering dari bagian perut ke bawah. Aku membeku. Mataku seolah terpaku untuk terus menatap matanya. Mata yang hampir keluar dari tempatnya itu perlahan berubah. Pelan tapi pasti mata itu kembali seperti mata manusia biasa. Pun dengan wajah dan pakaian sosok itu berubah menjadi layaknya manusia yang masih hidup, cantik dan bersih. Sosok perempuan itu tengah kerepotan mengangkat jemuran. Hujan yang datang tiba-tiba membuatnya kepayahan. Apalagi dengan kondisinya yang tengah hamil besar. Sesekali dia mengulas perut buncitnya. Sabar ya sayang, ibu cuma mau angkat jemuran. Habis ini kita rebahan lagi ya, ucapnya seraya tersenyum. Dia terlihat sangat bahagia.
hingga tiba-tiba ada sosok lelaki yang memukulnya dengan balik kayu hingga jatuh tertelungkup di tanah. Wanita itu pingsan. Sosok pria berjaket hitam itu tak terlihat wajahnya karena tertutup bayangan topi. Akan tetapi aku bisa melihat senyumnya yang licik. Pria itu lalu menyeret tubuh wanita hamil tersebut ke gudang di belakang rumah. Sesekali pria itu berhenti untuk menarik nafas dan kembali menyeret wanita itu hingga benar-benar masuk ke gudang. Tiba-tiba saja gelap. Rupanya aku kembali ke dalam kamar. Sosok perempuan menyeramkan itu masih di depanku. Mulutnya yang berlumuran darah itu bergerak mengucapkan kata-kata yang jika aku perhatikan, itu seperti berkata, "Pergi." Tiba-tiba mata sosok perempuan itu memerah. Rambutnya yang panjang melambai seolah tertiup angin yang kencang. Sementara darah yang mengucur dari kepalanya kian deras hingga membasahi lantai yang kupijak. "Pergi, pergi, pergi," teriaknya. Aku yang seolah dapat kekuatan baru pun segera berlari keluar dari kamar. Tanpa memandang ke belakang lagi, aku keluar dari rumah. Aku bahkan sampai tak memakai alas kaki saat keluar dari rumah. Tak peduli dengan teriakan Mas Firman yang terus memanggil namaku. Mungkin suamiku itu kini juga mengejarku. Entahlah, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rumah tersebut. Hingga tiba-tiba aku tak sengaja menabrak seseorang saat berlari. "Mbak Maya? Mbak Maya kenapa?" Aku menatap seseorang tersebut yang rupanya adalah Bu Farida, ketua RT setempat. Perempuan parubaya itu menepuk-nepuk pipi ini. Aku berusaha untuk tenang, tetapi tubuhku berkata lain. Tiba-tiba saja pandanganku memburam lalu gelap. Aku terbangun saat mencium aroma minyak kayu putih yang menyengat. Perlahan mengerjap dan memindai sekitar. Aku segera bangkit dan duduk di ranjang. Mas Firman masuk sembari membawa segelas air putih. "Kamu udah bangun sayang?" "Mas Firman, kenapa aku ada di kamar? Bukannya tadi aku..." "Tadi kenapa?" "Tadi itu minum dulu." "Kamu kayak habis mimpi dikejar setan." Karena memang kehausan, aku pun meminum air yang dibawa Mas Firman. Rasa segar seketika membasahi tenggorokan. Setelah habis, aku menyerahkan kembali gelas kosong pada Mas Firman. "Kenapa aku bisa ada di kamar, Mas?" "Maksudnya?" Maksud aku, bukannya semalam aku berlari keluar rumah?" "Lari keluar rumah?" Dahi pria tampan itu mengernyit. "Kamu pasti ngimpi sayang. Semalam saat mati lampu aku masuk ke kamar membawa lilin. Dan kamu udah tidur kok." "Tidur?" "Iya. Mana ada orang tidur lari keluar rumah. Kamu itu mimpi." "Sudah, kamu istirahat saja ya. Sepertinya badan kamu demam. Biar aku yang menggantikan tugas kamu mengurus rumah." Aku mengangguk lemah. Mas Firman pun beranjak keluar kamar dan menutup pintunya. Aku hendak bangkit tetapi kaki terasa sakit. Sebuah luka gores di lutut membuatku meragukan jika yang terjadi semalam adalah mimpi. Pun dengan luka di telapak tangan yang terjadi akibat terjatuh saat menabrak Bu Farida. Bu Farida. Iya, aku harus menemui Bu Farida. Aku yakin betul kalau apa yang aku alami semalam adalah nyata. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Mas Firman. Hanya Bu Farida yang mengetahui apakah semalam aku bermimpi atau tidak. Esok harinya Mas Firman sudah berangkat kerja. Sementara aku keluar rumah untuk menemui Bu Farida. Aku pergi dengan berjalan kaki karena jarak rumahku dengan Bu Farida tidaklah jauh. Namun aku terpaku saat melihat rumah Bu Farida begitu banyak orang. Bendera kuning pun berkibar di atas remahnya. Aku benar-benar terkejut melihat ada yang meninggal di rumah Bu Farida. Kira-kira siapakah yang meninggal? "Mbak Maya, mau melayat juga kan? Ayo masuk," ajak salah seorang ibu. "Memang siapa yang meninggal, Bu?" "Loh, Mbak Maya gak dengar tadi waktu diumumin di masjid?
Aku menggeleng karena memang tak mendengar sama sekali kalau ada warga yang meninggal dunia. Yang meninggal Bu Farida, Mbak. Aku melotot tak percaya. Bu Farida? Bagaimana bisa? Namanya juga takdir, Mbak. Bu Farida ditemukan tewas di tepi jalan raya. Sepertinya korban tabrak lari. Tidak, ini tidak mungkin. Semalam aku bertabrakan dengan Bu Farida di jalan komplek. Bagaimana bisa dia ditemukan tewas di tepi jalan? Ayo Mbak, mau ikut takziah atau enggak? Iya Bu, tapi saya ganti baju dulu ya. Aku segera kembali ke rumah dan mengganti pakaianku dengan gamis dan hijab putih. Saat mengganti pakaian, aku melihat luka gores di kaki. Ini adalah luka karena aku jatuh menabrak Bu Farida semalam. Lalu luka di tangan ini juga luka karena akibat yang sama. Lah kenapa bisa tiba-tiba Bu Farida meninggal? Aku tahu, kematian adalah hal yang pasti terjadi pada siapa saja. Yang membedakan hanyalah waktu dan akibat kenapa kematian itu menghampiri kita. Namun kematian Bu Farida ini terkesan aneh. Apakah mungkin ada seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa Bu Farida? Setelah selesai berganti pakaian, aku segera kembali ke rumah Bu Farida. Di sana, bersama dengan ibu-ibu lainnya, aku membacakan Yasin sebagai doa pengantar tidurnya yang terakhir. Kami semua khusyuk dan berdoa dan memintakan ampunan untuk almarhumah. Aku baru saja hendak keluar dari rumah Bu Farida saat Bu Nur pemandi jenazah setempat meraih tanganku. Apa kamu yang namanya Maya? Tanyanya dengan tatapan mata setajam silet. Benar, saya Maya, bisa minta tolong. Tolong apa Bu? Sekiranya bisa, pasti saya tolong. Tolong bantu saya memandikan jenazah Bu Farida. Dek. Memandikan jenazah? Seumur-umur aku sama sekali belum pernah memandikan jenazah. Baru lihat mayat dibungkus kain kafan saja aku sudah ketakutan. Apalagi jika harus memandikan jenazah. Apa tidak ada lagi orang selain saya? Lainnya sedang berhalangan. Anak-anak Bu Farida juga belum sampai semua. Jadi saya mohon bantu saya. Dengan berat hati aku mengangguk. Lalu Bu Nur menarik tanganku agar mengikutinya di tempat memandikan jenazah. Di dalam sana jenazah Bu Farida sudah terbaring dengan ditutup kain jarik. Wajahnya sangat pucat. Dari kepalanya terus saja mengucurkan darah. Takut-takut aku masuk dan berdiri di samping jenazah. Wajahnya yang pucat mengingatkan aku pada sosok perempuan berpunggung bolong yang sering menampakkan diri di rumah. Siap ya Mbak? Mbak Maya jangan berhenti baca zikir ya Mbak. Aku mengangguk. Lalu seorang perempuan lain ikut masuk membawa sabun mandi yang sudah dihancurkan dan juga kapas. Tak lama Bu Nur mulai menyiram jenazah dengan air. Aku bertugas menyabuni jenazah dengan sabun yang sudah dihancurkan. Sementara perempuan bernama Ida tadi membersihkan luka di kepala Bu Farida. Aku tak berhenti berzikir seraya membersihkan si mayit. Akan tetapi tiba-tiba saja kepalaku pusing. Rasa mual kian menjadi-jadi. Setiap membaca zikir, aku merasakan mual yang teramat sangat. Namun sebisa mungkin aku harus menahannya. Hingga prosesi memandikan jenazah selesai, baru aku bisa berlari ke toilet si empunya rumah. Bu Nur menghampiriku setelah aku keluar dari kamar mandi. Dia menarikku masuk ke sudut rumah yang sepi. Apa selama ini kamu diganggu oleh makhluk halus? Tanyanya dengan menatap mataku lekat. Dari mana ibu tahu? Saya ini pemandi jenazah. Hal tak wajar sering terlihat oleh saya. Dan saya melihat sosok perempuan di belakang tubuhmu tadi. Iya Bu. Sejak pindah ke sini saya terus diteror wanita dengan punggung bolong. Sundel bolong? Iya. Apakah ibu bisa mengusirnya? Saya capek diteror terus. Saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Yang bisa mengusirnya itu diri kamu sendiri. Bagaimana caranya? Mendekatkan diri pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aku termenung. Sejak tinggal di rumah Mas Firman, aku jadi jarang sholat. Tubuh rasanya berat. Dan kalau diingat-ingat sepertinya aku lebih sering tidur. Bu Nur menepuk-nepuk lenganku pelan sebelum akhirnya pergi meninggalkanku. Selesai prosesi pemakaman, aku segera pulang. Teringat akan pesan Bu Nur tadi siang. Aku segera mandi dan berwudu. Azan zuhur baru saja berkumandang, secepatnya aku harus melaksanakan sholat. Selesai wudu, aku segera masuk ke kamar dan mulai melaksanakan kewajibanku itu. Dengan khusyuk. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun di rakaat terakhir, aku mencium aroma daging terbakar yang sangat menyengat. Hampir saja sholatku batal karena tak tahan dengan aroma tersebut. Akan tetapi, aku berusaha untuk terus melanjutkan sholat sampai selesai. Sesaat setelah selesai sholat, aku mengendus aroma daging terbakar yang tadi tercium sangat menyengat. Hilang. Aroma itu tidak ada lagi. Aku pun segera melipat mukena dan meletakkannya di dalam lemari. Terkejutnya aku saat lemari aku tutup dan Mas Firman sudah berdiri di sana. "Mas, kamu udah pulang?" Mas Firman hanya diam. Dia terus menatapku hingga aku salah tingkah. Kemudian dia tersenyum. "Mas, kamu gak apa-apa kan?" Dia tetap diam. Lalu dia menunjukkan sebuah bungkusan plastik padaku. "Makanlah. Aku membelikanmu nasi padang." Ragu-ragu aku menerima bungkusan plastik itu lalu membawanya ke dapur. Di sana aku membuka bungkusan nasi padang dan menuangkannya ke piring. Seketika aroma rendang menusuk hidungku. Tak lupa aku juga menuang es teh ke dalam gelas, lalu meletakkan keduanya ke meja makan. Mas Firman keluar dari kamar dan duduk di depanku. "Kamu sudah makan belum, Mas? Kita makan sama-sama ya." "Aku sudah makan." Aku sengaja pulang hanya untuk mengirimkan nasi padang itu dan memastikan kamu memakannya. Aku urung meraih piring dan menatap kepulan asap di atas nasi padang. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tersenyum pada Mas Firman yang mendadak berubah mimik wajahnya. Aku hendak memakan nasi padang pemberian Mas Firman. Namun, ternyata nasi padang tersebut sudah berubah bentuk. Masih berupa nasi, tapi lauk pauknya sungguh membuat perut mual. Kuah darah dengan potongan jari manusia. Puluhan belatung mulai menggeliat keluar dari potongan jari itu. "Kenapa berhenti? Ayo makan." Mas Firman menatapku dengan tersenyum. Ada apa ini? Kenapa jadi aneh seperti ini? Sebenarnya apa yang sedang Mas Firman rencanakan? Bagaimana mungkin aku memakan makanan menjijikan seperti itu? "Ayo makan, Maya." Mas Firman terus memaksaku untuk makan. Bagaimana ini? Aku sama sekali gak mau kalau harus memakan makanan itu. Bagaimana caranya agar aku bisa terlepas dari makanan menjijikan itu? Tanganku bergetar saat hendak sendok mulai menyentuh nasi penuh darah itu. Mas Firman tak berhenti menatapku. Dia terus memperhatikan sendok yang kini sudah terisi penuh oleh nasi dengan kuah darah dan lauk potongan jari manusia. Jantungku semakin berdetak, tak karuan saat memakan menjijikan itu hampir sampai di mulut. Aroma busuk dan anyir menyeruak, membuat perut ini seketika mual. Tok tok tok. Syukurlah. Aku segera meletakkan sendok berisi makanan menjijikan itu ke piring dan segera bangkit. Mas Firman menarik tangan hingga aku jatuh terduduk. "Tetap di sini. Biar aku yang bukain pintunya." Tok tok tok. "Permisi, paket." Mas Firman berjalan ke arah pintu. Melihat ada kesempatan, aku segera membuang makanan pemberian Mas Firman. Setelahnya aku bergegas mengikuti Mas Firman yang sedang membuka pintu. "Selamat siang, Pak. Dengan Bapak Firman ya?" "Benar, ini paketnya, Pak." Kurir itu menyerahkan sebuah kotak pada Mas Firman. "Apa itu, Mas?" "Bukan apa-apa." Mas Firman kembali masuk meninggalkan aku sendiri di teras. Saat hendak masuk ke rumah, aku melihat seseorang tengah berdiri di gerbang.
Aku memicing untuk memastikan kalau aku tidak salah lihat. Bima terlihat seperti orang bingung. Dia mondar-mandir di jalan depan rumah sambil sesekali bersembunyi. Sejenak aku memastikan Mas Firman tengah sibuk dengan paketnya yang baru datang di halaman belakang. Setelah pasti aman, aku segera keluar menemui Bima. "Hei!" Pria itu terkejut saat menatapku. Lalu tanpa aba-aba dia menarik tangan dan membawaku ke mobilnya yang terparkir lumayan jauh. "Ada apa ini?" "Aku harus masuk ke rumahmu." "Kalau mau masuk, ya masuk aja. Kenapa harus mengendap-endap seperti orang yang mau mencuri?" "Mana mungkin aku bisa masuk ke rumahmu kalau ada suamimu." "Tunggu. Kamu gak berniat macam-macam padaku kan? Maksudmu? Kalau aku ada niat buruk, kenapa juga aku harus bilang padamu?" "Ya, benar juga sih ya. Kenapa dia harus bilang kalau memang ingin berbuat sesuatu yang tidak baik?" Aku beranjak duduk di kap mobil Bima. "Lagi pula kamu bukan tipeku kok." Bima dengan pongah membenarkan jasnya, seolah-olah dia pria paling tampan sedunia. "Oh ya? Udah ya? Cukup pembahasan gak penting ini. Kamu yang mulai duluan kan? Lalu untuk apa kamu ingin masuk ke rumahku?" "Jadi semalam aku bermimpi didatangi Keisha. Dalam mimpi itu dia..." Tunggu. Siapa itu Keisha?" "Adikku." "Oh, oke, lanjutkan." "Dalam mimpi itu, aku melihat Keisha dipukul oleh seorang pria yang memakai jaket dan topi hingga pingsan. Lalu dia diseret ke dalam sebuah rumah-rumahan kecil yang ada di halaman belakang sebuah rumah. Awalnya aku bingung di mana lokasi rumah itu. Tapi di akhir mimpi sebelum aku terbangun, aku melihat Keisha di depan rumahmu. Seketika aku terpaku. Apa dalam mimpimu itu Keisha sedang hamil besar dan dia dipukul saat hujan turun dengan derasnya?" "Tepat sekali." "Loh, bagaimana kamu bisa tahu?" "Aku juga bermimpi hal yang sama." Bima lalu duduk di sebelah aku. Dia memijit dahinya, di wajahnya terlukis kesedihan yang amat dalam. "Kembalilah besok saat suamiku pergi kerja." "Baiklah. Tapi apa kamu yakin besok suamimu itu keluar dari rumah? Aku takut dia salah paham." "Betul juga ya. Kalau begitu sekarang aja kita masuk ke rumah dan bilang pada Mas Firman tentang semuanya." Enggak. Aku justru curiga pada suamimu itu." "Iya sih. Aku juga curiga padanya. Tadi aja dia membelikanku nasi padang dan kamu tahu? Setelah aku berdoa, nasi itu berubah. Bukan lagi nasi padang tapi nasi dengan kuah darah dan potongan jari manusia." "Apa jangan-jangan suami kamu..." Kami saling pandang dengan pikiran masing-masing. Aduh, entahlah. Aku tak tahu. Pagi menjelang aku bergegas membuat sarapan untuk Mas Firman. Sejenak aku melirik jam di dinding yang sudah menunjuk pukul 8. Mas Firman keluar dari kamar dan duduk di meja makan. "Ayo duduk. Kita sarapan sama-sama." "Iya Mas." "Hari ini aku sepertinya akan lembur lagi. Soalnya ada masalah di kantor cabang." "Lembur? Lama gak Mas?" "Ya mungkin jam 9 malam baru bisa pulang." "Betulan sekali. Aku bisa mencari sesuatu untuk membuktikan kalau prasangkaku salah. Aku berharap bukan Mas Firman yang melakukan hal buruk itu." "Iya Mas. Jangan keluar rumah lagi ya. Oke?" Dia tersenyum sangat manis. Ya Tuhan, kenapa senyuman Mas Firman tak bisa membuatmu ikut tersenyum juga? "Iya Mas, aku akan menunggu di rumah." Beberapa saat kemudian, Mas Firman selesai memakan sarapannya lalu dia pun bersiap untuk ke kantor. Aku mengekori Mas Firman yang keluar rumah.
Dia mencium keningku sesaat sebelum masuk ke mobil. Momen yang belum pernah aku rasakan selama tinggal di rumah ini. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai kamu kenapa-napa. Iya mas. Mas Firman pun masuk ke mobil lalu melaju keluar rumah. Sesaat setelah mobil Mas Firman menghilang di tikungan, Bima datang dengan mobilnya yang lain. Jika kemarin dia memakai mobil merah, kali ini dia memakai mobil hitam. Dia juga memarkirkan mobil sedikit jauh dari rumah. Gimana? Suami kamu sudah pergi? Udah. Ayo masuk. Dia meraih lenganku sebelum masuk ke rumah. Apaan sih? Aku menepuk tangan Bima. Maaf. Iya. Sekarang kita ngapain? Gimana kalau langsung cek ke gudang belakang rumah? Tapi kenapa? Gudang itu sekarang digembok sama Mas Firman. Dan aku gak tahu di mana dia meletakkan kuncinya. Kalau begitu kita cari kuncinya dulu lah. Kalau gemboknya langsung aku rusak, takutnya suami kamu itu curiga. Iya sih. Kalau begitu kita cari kuncinya dulu. Kamu cari di ruang tamu, aku cari di kamar. Oke. Bima langsung beraksi untuk mencari kunci di ruang tamu. Sementara aku masuk ke kamar membongkar satu persatu lemari dan laci. Pertama-tama aku mencari di laci nakas sebelah tempat tidur. Kosong. Hanya ada minyak angin, minyak kayu putih dan balsem. Lalu aku beranjak mencari di laci-laci meja rias. Sama, aku tak menemukan apapun di sana. Kemudian aku beranjak ke lemari mencari di sela-sela lipatan pakaian. Siapa tahu Mas Firman menyembunyikan di sana. Nihil juga. Sekian banyak lipatan yang aku buka, tak ada satupun terdapat kunci gembok. Aku lalu membuka dua laci di sisi kiri dan kanan bawah lemari. Seekor kecoa tiba-tiba terbang dan hinggap di rambutku. Sial, untung aku tak takut dengan hewan satu itu. Dengan mudah aku menangkapnya dan membuangnya keluar melalui jendela kamar. Aduh, semua sudah aku cari tapi kosong. Ruang tamu nihil, Mai. Kamu udah cek semua? Di bawah televisi? Bawah meja, bawah speaker? Udah semua, Mai ya, tapi nihil. Yang kita cari nggak ada di sana. Sial. Kamu sendiri gimana? Udah ketemu belum? Belum. Tapi masih ada satu tempat yang belum aku periksa. Mana? Tuh. Aku menunjuk pintu lemari yang masih tertutup. Bima mendekat dan tanpa permisi langsung membuka pintu lemari. Deretan pakaian yang menggantung menjadi pemandangan indah di depan mata kami. Aku merogoh satu persatu kantong pakaian tergantung itu. Sementara Bima memeriksa bagian bawah. Hei, apa ini? Kotak, Mai. Bima meraih sesuatu yang dia menemukan dan mengeluarkannya. Iya tahu. Dengan jantung yang sama berdebarnya, aku dan Bima bersama-sama membuka kotak tersebut. Buka sekarang ya. Tanya Bima, aku pun mau ngangguk. Tangan Bima mengulur untuk membuka kotak tersebut. Dan saat kotak itu terbuka, kami saling pandang sejenak. Aku meraih salah satu benda dalam kotak itu. Jaket hoodie hitam. Bima meraih benda lainnya, sebuah topi. Mata kami kembali saling beradu. Apa kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Iya. Ini jaket dan topi yang sama dengan yang dipakai oleh pria dalam mimpiku. Berarti benar, Mas Firman pelakunya. Tubuhku seketika limbung, entah mengapa kaki ini seolah tak kuat menahan bobot tubuhku sendiri. Bima seketika menangkap tubuhku. Kamu tenang dulu. Belum tentu juga suamimu pelakunya. Jaket dan topi itu kan buatan pabrik dan pasti diproduksi dalam jumlah banyak. Artinya yang memiliki jaket dan topi ini banyak, bukan hanya suamimu. Iya sih, benar juga kata Bima ya. Belum tentu kan Mas Firman pelakunya. Bima kembali mengambil salah satu benda dalam kotak tersebut. Sebuah buku yang terlihat kuno dan usang.
Lembaran-lembaran kertasnya pun sudah berwarna kuning kecoklatan. "Buku apa ini, Mai?" tanya Bima. Aku hanya bisa mengangkat kedua bahuku. Bima membuka lembar demi lembar. Sesekali dia menggeleng lalu meletakkan buku tersebut di sebelahku. Refleks tanganku memegang buku itu. Entah kenapa aku seperti melihat bayang-bayangan yang berkelebatan di kepala. Langsung saja aku lempar buku itu ke dalam kotak. Tidak ada kunci di dalam kotak ini. Sekarang kita harus mencarinya kemana? Entahlah. Jawabku pasrah. Aku kembali memasukkan jaket, topi, dan buku kuno itu ke dalam kotak, lalu memasukkannya ke lemari. Kalau begitu tidak ada cara lain selain merusak kunci gemboknya. Bima beranjak keluar kamar dan langsung menuju halaman belakang. Aku bergegas mengikuti Bima. Kini kami berdua berdiri di ambang pintu gudang. Gembok besar masih menempel di sana. Bima celingak-celinguk hingga dia menemukan sebuah batu besar. Saat mengangkat batu itu, tangan Bima tak sengaja menyenggol sebuah kayu yang mencuat hingga kayu tersebut jatuh. Mataku membulat melihat sebuah benda ikut terjatuh. Gemerincingnya membuatku langsung tahu apa yang terjatuh itu. Sebuah kunci. Segera saja aku meraih kunci itu dan memamerkannya pada Bima. "Lihat." Aku tersenyum sambil menggoyang-goyangkan kunci di tanganku. "Sini." Bima merebut kunci tersebut dan langsung menggunakannya untuk membuka gembok. Berhasil. Suara derit engsel pintu yang sudah berkarat terdengar memekakan telinga. Bima masuk lebih dahulu, sementara aku mengikutinya dari belakang. Sejenak Bima berhenti, meraih ponsel di saku celananya, lalu menyalakan lampu senter. Seketika ruangan gelap gudang terlihat jelas. Apa yang ada di dalam gudang itu masih sama seperti saat pertama kali aku dan Mas Firman membukanya. Kayu berserakan dan tak beraturan. Sarang laba-laba di mana-mana. Aroma apek dan pengap berdesakan ingin masuk ke penciuman. "Gak ada apa-apa di sini, Bim." Akan tetapi Bima bergeming. Dia meneliti sudut demi sudut hingga tiba-tiba dia menggeser salah satu kayu. "Kenapa, Bim?" Tangan Bima yang kekar menyentuh lantai tersebut, lalu menarik sesuatu yang terlihat mencuat. Aku dan Bima saling pandang lagi. Sebuah pintu. "Apa kamu siap?" "Siap apa? Kita masuk ke sana." Aku segera menggeleng. Ruang rahasia pastilah gelap dan pengap. Aku takut. "Baik, biar aku yang masuk. Kamu berjaga-jaga supaya kalau suamimu pulang, aku bisa segera keluar." "Baiklah." Bima memutuskan untuk membuka pintu rahasia di lantai itu. Sekali dua kali sentakan pintu masih tak mau terbuka. Namun di sentakan keempat, akhirnya pintu itu pun terbuka. Seketika aroma busuk bercampur wewangian bunga menusuk hidungku. Bima menyoroti ruang rahasia itu dengan senter ponsel. Lalu setelah melihat ada tangga untuk turun, akhirnya Bima mau masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Pria itu perlahan turun sembari menyoroti jalannya dengan senter ponsel. "Bagaimana, Bima? Ada apa di sana? Aku masih belum mendapatkan sesuatu, Mai." Jantungku semakin berdebar tak karuan. Apalagi saat tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari dalam ruangan tersebut. "Apa itu, Bima?" "Gak apa-apa, aku cuma terpeleset." Aku bangkit lalu berjalan ke pintu. Sejenak memindai sekitar, memastikan jika Mas Firman belum pulang. Setelah memastikan keberadaan Mas Firman yang masih belum terlihat, aku kembali ke pintu rahasia itu. Hening. "Bim? Bima?" Tak ada sahutan. Kemana pria itu? Kenapa dia diam saja? "Bima, apa kamu mendengarkanku?" Teriakku lagi. Sepi. Apakah mungkin terjadi sesuatu pada Bima? Aku bangkit dan bersiap untuk turun. Namun tiba-tiba saja ada yang memukul tengkukku dengan keras. Seketika aku ambruk ke tanah. Sesaat sebelum kehilangan kesadaran, aku bisa melihat sosok pria berjaket hoodie dan topi tengah memegang balok kayu, meskipun samar-samar. Pria itu berjongkok lalu menjambak rambutku. Aku masih tak bisa melihat wajahnya, tetapi aku bisa melihat senyumannya. Senyum aneh yang pernah kulihat di dalam mimpi. Sangat mirip dengan senyuman Mas Firman. Aku membuka mata saat merasa tubuhku lengket semua.
Saat ingin bangkit, aku tak bisa melakukannya. Tangan dan kakiku terikat. Aroma amis dan anyir memenuhi rongga penciumanku. Aku memindai sekitar. Aku tengah terbaring di sebuah dipan dengan tangan dan kaki terikat. Di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Aku yakin sekali ini di dalam ruangan rahasia yang tadi Bima temukan. Aku kembali memindai sekitar mencari keberadaan Bima. Ketemu. Pria itu tengah terikat dengan posisi berdiri. Kepalanya menunduk menandakan jika dia pasti sedang kehilangan kesadaran. Mataku seketika membulat saat melihat sosok pria yang sama terikatnya di sebelah Bima. Mas Firman! Mas Firman, bangun! Aku kembali berteriak sembari menarik tangan dan kaki. Siapa tahu ikatanku bisa lepas. Waduh, ternyata ikatan ini sangatlah kuat. Pergelangan tanganku sampai berdarah, tetapi ikatan sama sekali tak bisa dibuka. Tiba-tiba saja aroma busuk dan anyir tercium. Mendadak tubuhku kedinginan hingga membuat bulu rumahku berdiri. Aku kembali memindai sekitar. Betapa terkejutnya aku saat melihat ada tubuh wanita lain di ranjang berbeda yang kondisinya sudah mengenaskan. Tubuh wanita itu separuhnya sudah berupa tulang, separuhnya lagi masih berdaging dengan belatung yang berceceran. Perutku seperti diaduk-aduk melihat pemandangan itu. Mual dan ingin muntah. Namun posisi tidurku yang terlentang membuatku harus menahan rasa mual itu. Kalau tidak, mukaku sendiri yang nanti penuh dengan sisa makanan. Melihat pemandangan mengerikan itu, spontan aku berteriak dengan sangat kencang. Namun dua pria yang sedang terikat di depanku itu sama sekali tak bergerak. Mas Firman, bangun mas! Bima, bangun Bima! Aku mengalihkan pandang ke Bima. Bima sepertinya merespon suaraku. Kepalanya pun bergerak-gerak. Bima, ayo bangun Bim, tolong aku! Bima menggelengkan kepalanya pelan. Dia lalu memandangku. Bim, ayo sadar Bim. Tolong lepaskan aku dari sini. Pria itu menggeleng lagi. Mungkin untuk menghilangkan rasa pusing di kepalanya. Aku terus mencoba menarik tanganku dari ikatan supaya bisa terlepas. Walaupun peluangnya sangat kecil, aku terus mencoba. Tiba-tiba saja pintu ruangan rahasia ini terbuka. Bima kembali berpura-pura pingsan. Sorot sinar matahari samar-samar masuk. Bayangan seseorang tengah turun membuatku tertegun. Aku semakin ketakutan saat pemilik bayangan itu mulai terlihat. Perlahan dia menghampiriku. Lepaskan aku! Apa maumu? Teriakku begitu dia sampai di dekatku. Pria itu hanya diam, sembari terus berjalan mengelilingi ranjang tempatku berbaring. Dia kemudian berhenti tepat di samping kepalaku. Tangannya terulur mengelus pipi membuatku semakin ketakutan. Selesai membelai pipi, tangannya turun ke leher lalu dada dan perut. Mau apa kau? Lepaskan aku! Teriakku lagi. Dia sama sekali tak merespon. Dia hanya tersenyum seraya menggerayangi tubuhku. Rasa takut yang teramat sangat membuat air mata bercucuran. Bima, Mas Firman, tolong aku. Bima hanya bisa mengangkat sedikit kepalanya. Percuma kau minta tolong. Tak ada satupun yang bisa lolos dari cengkramanku. Suara berat sosok itu membuatku terbelalak. Siapa kau sebenarnya? Apa maumu? Pria itu kembali berjalan dan berhenti di dekat kaki. Mengelus-ngelus paha lalu ke telapak kaki. Dia kembali berjalan, menjambak rambutku hingga rontok di tangannya. Helaian rambutku yang rontok tertinggal di tangannya. Dia dengan menjijikannya menciumi helaian rambut itu dengan penuh nafsu. Harum rambutmu mengingatkan aku pada Dewi. Pria itu kembali mencium rambutku sambil memejamkan mata. Sebentar lagi wangi rambut Dewi bisa aku rasakan lagi. Aku terdiam. Apa maksudnya dia bisa merasakan lagi harumnya rambut Dewi? Lepaskan aku. Tidak akan. Tinggal satu langkah lagi. Aku bisa membuat Dewi bangkit lagi. Dasar biadab, kurang ajar. Lepaskan aku. Aku masih terus meronta dan berusaha melepaskan diri. Namun sosok pria yang masih belum bisa kulihat wajahnya itu justru menamparku. Diam kamu. Kamu gak ada hak untuk berteriak. Dasar gila. Lagi-lagi dia menamparku sangat keras.
Rasa perih dan sakit seketika menjalar di pipi. Pria itu berjalan ke arah ranjang yang berisi jasad wanita tak utuh tadi. "Lihat Dewi, dia nakal. Dia memberontak. Dia mengatakan aku gila," ujarnya sembari menunjukku dengan penuh emosi. Dia kembali menatap ke arahku. Matanya yang merah karena amarah membuatku ketakutan. Apalagi saat dia kembali. "Lihat saja Maya, kamu akan merasakan akibatnya karena sudah mengataiku gila." Dia melengos lalu beranjak naik keluar dari ruang rahasia ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sesaat setelah pria itu naik dan menutup pintu ruang rahasia, gelap kembali merajai. Aku hanya bisa melihat samar-samar. Terdengar suara rintihan. Itu pasti Mas Firman atau Bima. "Mas Firman? Bima?" panggilku untuk memastikan. Maya. Suara itu menyahut. Dari suaranya yang sedikit berat aku yakin itu Bima. "Bim, tolong Bim." "Tunggu Mai, aku juga terikat. Aku akan berusaha melepaskan diri dulu." Lalu suara gaduh mulai terdengar. Sesekali teriakan Bima terdengar. Dia sepertinya tengah berusaha keras untuk melepas. Hingga tiba-tiba suara benda jatuh terdengar nyaring. Bima jatuh ke lantai. Ikatannya terlepas. Namun dia justru menoleh ke kanan dan kiri seolah mencari sesuatu. "Bim, lepaskan aku Bim." Pria itu menatapku lalu segera bangkit dan mendekatiku. "Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kurang ajar sekali." Dia melepas ikatan di tangan sembari mengomel. "Aku juga gak tahu. Awalnya kukira Mas Firman, tapi ternyata bukan." Setelah ikatan di tanganku lepas, aku melepaskan sendiri ikatan di kaki. Bima beranjak ke arah Mas Firman yang masih terikat dengan tangan menggantung. Saat ikatan di tangan Mas Firman lepas, tubuhnya hampir jatuh ke tanah. Beruntung Bima berhasil menangkapnya lalu membaringkan Mas Firman ke tanah. "Mai." Bima menatapku baru saja melepas ikatan di kaki. Dari pandangan wajahnya aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Aku bergegas menghampiri mereka dan berlutut di sebelah tubuh Mas Firman. "Kenapa Bim?" Aku menatap Bima yang terus menunduk. Lalu dia menatapku sembari menggeleng pelan. "Apa maksudnya?" Mas Firman, bangun Mas. Kita harus bergegas keluar dari sini." Aku menepuk-nepuk pipi Mas Firman. Wajah Mas Firman terlihat pucat dengan berbagai luka di wajahnya. Darah yang mengering juga terlihat di ujung bibir Mas Firman. Tak hanya wajah, kemeja putih yang digunakannya juga bernoda oleh darah di bagian perut kanan. "Mas, ayo bangun Mas." Aku menepuk lebih keras pipi Mas Firman. Aneh, kenapa Mas Firman sama sekali tak merespon? Apakah dia pingsan? "Mas, bangun Mas. Hei, ayo bangun." Jantungku berdetak tak karuan. Entah mengapa aku merasa Mas Firman tidak baik-baik saja. Mai, udah. Bima mencegah tanganku memukul tubuh Mas Firman. "Apa maksudmu? Aku harus bangunin Mas Firman. Kita harus keluar dari sini bersama-sama." Tanganku kembali memukul pelan tubuh suamiku itu sembarangan, hingga tanganku tak sengaja mengenai noda darah di bagian perut Mas Firman. Darah itu seolah tak berhenti mengalir. "Mai, ayo kita pergi." Bima menarik tanganku sembari berdiri. Namun aku menepisnya. Aku penasaran dengan darah Mas Firman yang terus saja keluar di bagian perut. Dengan tergesa-gesa aku membuka kancing kemeja Mas Firman satu persatu, lalu membukanya lebar. Aku tak percaya dengan apa yang kulihat saat ini. "Mas Firman." Lirikku sembari meratap wajah Mas Firman yang pucat. Bima kembali berjongkok di sampingku. Dia merangkul bahuku erat. "Ikhlaskan Maya. Firman sudah gak ada," ujarnya sembari memaksaku bangkit. "Gak ada bagaimana? Mas Firman terbaring di depanku, perutnya terluka hingga darah terus saja mengalir dari sana. Lepaskan aku Bima. Bangun Mas, bangun." Aku mengguncang tubuh Mas Firman. "Maya, Mas, aku gak suka kamu berbicara seperti ini ya. Ayo bangun." Tetapi Mas Firman terus saja diam. Tubuhnya pun kaku. "Sudah Maya, ayo kita harus pergi." Bima memaksa untuk bangkit. Gak,
Aku gak akan ninggalin Mas Firman di sini sendirian. Aku sudah salah sangka pada Mas Firman. Selama ini kukira Mas Firman adalah pelakunya. Ternyata aku salah. Sekarang Mas Firman justru terbujur ke aku di depanku. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.